Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Al-Mahdi Ko Armada 2 yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur senantiasa kita sanjungkan kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala, beserta salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan agung, junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, masih diberikan umur, sehat, diberikan keberkahan oleh Allah, sehingga berkat rahmat karunia-Nya kita melangkahkan kaki ke masjid, menunaikan salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan langkah kita senantiasa mendapatkan barakah dan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keselamatan kepada kita semua, negeri tercinta, bangsa kita, dan segala musibah yang menimpa diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam beberapa riwayat dikatakan, ada yang menyebutnya pada masa Nabi Daud, ada yang menyebutnya pada masa Nabi Isa, yaitu ada seorang ahli hukum, ada seorang yang sangat bijak ketika menghadapi persoalan yang dikenal dengan Al-Hakim, yang kemudian namanya diabadikan oleh Allah, Luqman Al-Hakim. Surat 12, surat Luqman mengisahkan tentang beliaunya, ayat 12 sampai ayat 19. Luar biasa saudara. Sahabat Luqman ini, dia memiliki sebuah pengetahuan yang luar biasa, disebutnya pengetahuan hikmah, maka dikenal dengan Luqman Al-Hakim, Luqman ahli hikmah. Tetapi beliau tidak mendapatkan gelar kenabian, beliau tidak mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi perilakunya, akhlaknya mencerminkan seorang hamba Allah yang sangat soleh. Kita sebagai orang mukmin untuk menirunya. Sampai Allah sendiri menyebutkan, bahkan dibuat dalam sebuah judul surat, yaitu surat Luqman. Ini luar biasa. Di antara hikmah yang diajarkan Luqman Al-Hakim kepada kita adalah di dalam surat Luqman ayat ke-17, di situ Allah menjelaskan Luqman pernah memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Apa isi nasihatnya? Beliau mengatakan, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Ya bunayya, duhai anak-anakku. Jamaah sekalian, kita perlu sering-sering untuk mengusap anak-anak kita. Kita perlu sering untuk mengajak dialog anak-anak kita. Kita perlu sering-sering untuk dekat-dekat dengan anak-anak kita, baik anak yang laki-laki maupun anak yang perempuan kita. Kita ajak bicara, kita ajak dialog. Ya bunaya, duhai anakku. Lalu sahabat Luqman ini mengatakan, aqimis shalah, dirikan salat nak. Tegakkan salat nak. Ayo bangun salat nak. Jamaah yang dimuliakan Allah, tentu ketika orang tua mengajak anaknya berdialog, mengajak anaknya duduk untuk diajak bicara, dirikan salat nak, orang tua harus menjadi contoh. Orang tua harus menjadi pilar teladan. Orang tua harus memberikan bagaimana salat yang benar. Bagaimana orang tua punya perhatian terhadap salat, bagaimana orang tua punya kepentingan tentang salat. Masya Allah. Dakwah bilhal afdal. Dakwah dengan cara perbuatan, dengan cara contoh,
itu akan lebih menempel, lebih baik, lebih mudah untuk ditiru oleh anak-anak kita. Bagaimana orang tua yang menganjurkan anaknya sholat nak, ngaji nak, tapi orang tuanya, bapaknya, ibunya tidak sholat, malas sholat, tidak bisa baca Quran, tidak menganjurkan untuk sholat, tidak menganjurkan untuk baca Quran. Padahal nasihat Luqman ini jauh sebelum Al-Quran diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Ucapan Luqman ini ucapan wahyu Allah, karena dia datang sebelum perintah datangnya dari Allah. Ketika Al-Quran berfirman, aqimus salata wa atuz zakah, dirikan salat, tunaikan zakat. Ini perintah Al-Quran Allah kepada Nabi Muhammad. Tapi ucapan Luqman kepada anaknya justru sebelum turunnya Al-Quran. Subhanallah, luar biasa. Maka orang tua tidak ada kata untuk berhenti terus belajar, tidak ada kata bosan untuk terus memberi contoh, tidak ada kata malas untuk mengajak anak kita bicara. Ya bunaya, wahai anakku, duhai anakku, kamu cantik nak, kamu ganteng nak, kamu hebat nak, tolong jangan lupa sholat nak. Ketika engkau nanti kerja di luar kota, jangan kau tinggalkan sholat nak. Ketika kamu nanti mungkin di asrama atau ketika engkau ngekos, tolong nak, sesibuk apapun jangan tinggalkan sholat nak. Pertanyaannya, sudahkah kita sebagai ayah, sebagai orang tua selalu memperhatikan sholatnya anak-anak kita? Ini sahabat Luqman Al-Hakim, luar biasa. Lalu yang kedua, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, sejoli, sepadan. Wa'mur bil ma'ruf, ajaklah, suruhlah anak-anak kita untuk melakukan amar ma'ruf, memerintahkan yang baik, mengerjakan yang baik, insyaallah, dan meninggalkan, mencegah, menjauhi yang munkar, wanha 'anil munkar. Ini pun sama, orang tua tetap memberi contoh dari ucapannya itu, memberi contoh teladan dengan perbuatannya itu. Orang tua akan menjadi kiblat bagi anak-anak kita. Bangga anak-anak kita itu kalau melihat ayahnya, ibunya, ya Allah, ayahku bangun di waktu malam, ayahku berangkat ke masjid salat berjamaah, ayahku kalau berzikir aku mendengar menyebut-nyebut namaku. Ya Allah, anakku namanya si fulan. Ya Allah, anakku namanya si fulan. Ya Allah, jadikan anak-anakku anak yang baik, anak yang soleh. Ya Allah, anak kita mendengar doa itu dari lisan orang tuanya. Anak itu mendengar ketika orang tuanya berbicara di hadapan Allah. Ya Allah, anakku namanya ini, angkat derajatnya, muliakan kehidupannya, mudahkan jalan hidupnya. Penting sekali. Dan memberi contoh yang baik, memberi contoh yang baik dimanapun ketika bergaul nak. Kamu harus menjadi matahari dalam hidup, atau engkau harus menjadi bintang nak, atau kamu harus menjadi teladan nak, pemimpin dimanapun kau berada. Mungkin kau sedang diskusi di kampusmu, sudah masuk waktu sholat, ajak temanmu untuk sholat. Ketika temanmu mau melakukan sesuatu, tetap kau hati-hati nak, kita harus melakukan yang baik, tidak boleh melanggar hukum. Diajari, kita tidak boleh melakukan sesuatu dosa, diingatkan anak kita. Lalu sahabat Luqman ini mengatakan, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Untuk menghadapi, melakukan semua itu butuh kesabaran. Wasbir, tetap sing sabar nak, sing sabar. Hidup ini ujian, banyak tantangan yang kau hadapi nak, banyak cobaan yang akan kau dapatkan nak. Sabar nak. Karena itu untuk mendewasakan kamu, karena itu untuk jalan hidupmu ke depan lebih baik, sehingga Allah mencintaimu dengan cara Allah memberikan beberapa cobaan. Masya Allah, cobaan untuk orang tua, cobaan untuk pribadi si anak. Memang Allah menguji dengan berbagai persoalan. Tujuannya
agar manusia bisa bersabar. Ketika manusia bersabar, maka orang ini punya ketahanan mental, punya ketahanan spiritual, punya ketahanan yang disebut dengan dia memiliki tahan ujian, tahan uji. Gelombang di lautan itu terasa besar ketika kita mungkin melewatinya dengan menggunakan perahu kecil. Tapi ketika kapal yang besar, ombak yang besar itu, tetap kita memiliki ketahanan uji. Barangkali ujian itu tidak begitu terasa. Maka butuh kekuatan mental, butuh kekuatan iman yang besar, sehingga sebesar apapun ujian kita akan mampu menghadapinya. Wasbir ala ma asabak. Lalu ditegaskan, inna dzalika min azmil umur. Nak, ingat nak, salat, ingat nak, tetap kamu harus amar ma'ruf nahi mungkar, agar ngajak-ngajak dirimu dan temanmu dan keluarga untuk berbuat baik, dan agar engkau menjadi pilar contoh tidak melakukan perbuatan yang buruk nak, dan engkau tetap sabar ya. Inna dzalika, yang demikian itu, min azmil umur, suatu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang mampu meniru sahabat Luqman Al-Hakim, dengan senantiasa kita melakukannya karena Allah, sehingga amalan kita menjadi bagian dari amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup kajian majlis ini dengan doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma rabbi auzi'na, ya Allah bimbinglah kami, an ashkura ni'mataka lana, agar kami bisa bersyukur atas nikmat yang kau limpahkan kepada kami, wa ala walidaina, dan nikmat yang telah kau limpahkan kepada kedua orang tua kami, wa aslih wa amal dzurriyyatina wali walidaina wa ana a'mala salihan tardahu. Ya Allah, berikan kami petunjukmu, berikan kami ya Allah hidayahmu, agar kami dapat melakukan amal-amal saleh yang kau ridai. Wa aslih lana fi dzurriyyatina, perbaikilah kehidupan dunia kami ya Allah, perbaikilah kehidupan kami ya Allah, perbaikilah kehidupan anak turunan kami ya Allah. Inna tubna ilaika, jadikanlah kami golongan orang-orang yang kembali tobat kepadamu, yang kau terima tobatnya. Wa inna minal muslimin, dan jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa tunduk patuh untuk menjadi seorang muslim yang taat kepadamu, hingga kami menghadap kepadamu dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.